Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kakak-kakak. Apa kabar? Sehat semua? Waalaikumsalam, sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan ya. Pertama-tama mungkin mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah kakak-kakak, sebelumnya saya mohon maaf atas ketundaan dari pertemuan gimit kita yang mana harus kita lakukan pada hari Sabtu kemarin ya, karena mengingat ada keterbatasan atau kendala dari fisik saya, maka pertemuan gimmick ini kita lakukan pada hari Senin ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini kakak. Baiklah kakak-kakak, mungkin sambil disampaikan lagi ke dalam grup oleh teman-teman agar cepat masuk ke dalam Zoom ya. Karena hari ini kita membahas tentang kurikulum PJOK yang mana di dalam modul kakak itu LMS itu di 1.5. Bagaimana kakak-kakak untuk LMS-nya, apakah sudah mulai diguyur-guyur? Cuman saya melihat di dalam tagihan tugas ini belum ada yang ngirimin tugas ya di LMS ya. Karena saya mau memberikan penilaian dari refleksi dari setiap modul, di setiap tugas yang di 1.1 itu saya lihat belum ada tugas-tugas kakak-kakak yang harus saya koreksi gitu loh. Kemudian untuk saya mengingatkan ya, nanti kita ada namanya buat tugas video pembelajaran selama 30 menit, yang mana video pembelajaran itu real tanpa ada diedit apapun ya. Di situ kakak-kakak sebelum mengerjakan atau membuat video, nanti kakak-kakak akan diminta membuat modul ajar ya, mengunggah modul ajar, yang mana modul ajar itu akan kakak-kakak lakukan selama 30 menit. Memang waktu 30 menit itu waktu yang sangat singkat ya. Tapi yang kita mau nilai itu bagaimana kakak-kakak bisa menguasai PTK-nya ya, terus bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari di dalam LMS ya, tahap demi tahapan dalam pembelajaran itu yang akan kita nilai ya. Tapi kakak-kakak, hal ini bukan jangan membuat kakak takut dalam mengumpulkan tugas, enggak. Kita semua sini sama-sama belajar, saya pun sama ya. Di sini kita tidak ada yang merasa lebih. Kembali lagi kita di sini diberikan wadah atau fasilitasi tempat belajar bersama oleh BGP. Baiklah kakak-kakak, membuat kita lebih bersemangat lagi, saya minta dong seperti biasa satu kata saja yang menggambarkan perasaan kakak-kakak pada siang hari ini. Silakan boleh di chat di kolom. Bebas, satu kata aja, nggak usah satu kalimat, satu kata aja. Silakan kakak-kakak. Hot. Waduh, luar biasa Kak Endang. Hot. Hot ini cuaca, emosi, atau gimana nih Kak Endang? Cuaca, Bang. Oh, cuaca. Kirain lagi menyala dia. Menyala pikiran di mana-mana. Oke, yang lain gimana kakak-kakak? Satu kata saja ya yang menggambarkan perasaan kakak pada siang hari ini. Kak Endang hot. Mungkin bisa jadi kalau saya hari ini
mengapa perasaan saya takut, ya, karena takut kena omelin sama peserta, yang mana harusnya pertemuan kita Sabtu kemarin jadi hari Senin gitu loh. Kak Agung, kering. Nah, ini Kak Agung ini kering nih karena apa nih Kak Agung? Kering di saldo, kering cuaca, atau gimana nih? Yang sekarang lagi apa? Tenggorokan kering. Suara lagi Oh, hilang. tenggorokan. Ya, Oh, alah, mudah-mudahan cepat sembuh. Panas dalam ya Kak Agung? sama tadi tuh. Ya, sama saldo tadi juga kering ini kan. Waduh, itu kalau itu saya tidak bisa ngomong lagi Kak Agung. Karena itu sepertinya kondisi rata-rata kita mungkin ya. Ya. Mungkin besok sudah hujan lah mungkin kayak. Ah, mudah-mudahan. Ayo, ini baru Kak Endang sama Kak Agung ini. Kita untuk Sony ada tuh, pembukaan. Kak Deki. Kak Sony, mana nih Kak Sony. Sony? Belum. Kak Sony ya? Tunjukkan wajahmu, Kak Sony. Waduh, selamat datang Kak Akhirnya Sony. Ayo datang. Kak Sony. Silakan mengutarakan satu kata perasaan Kak Sony pada siang hari ini Kak Sony. Kak Lupi, padat. Waduh, mohon maaf nih Kak Lupi. Waktunya Iya, harus Kak. terbagi-bagi ya Kak Lupi ya. Iya, Kak. Waduh. Mohon maaf ya Kak Lupi Iya, ya. Kak. Tidak apa-apa, Kak. Yang penting kita harus ini Kak Lupi bisa membagi-bagi waktu, membagi perasaan, bagi Iya, fokus Kak. ya Kak Lupi ya. Iya, Kak. Oke, mana lagi nih kakak-kakak yang lain nih? Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan perasaannya pada siang hari ini. Hot, kering, padat. Nah, apa lagi nih? Oke, kakak sambil menunggu kakak yang lain dalam mengisi perasaannya pada kolom ini, alangkah lebih baiknya ya kita mulai dulu dengan kita sama-sama membaca doa. Dan mudah-mudahan perjalanan pembelajaran kita pada siang hari ini diberi kelancaran sesuai dengan harapan kakak-kakak semua. Baiklah kakak, sebelum kita mulai pembahasan materi kita pada siang hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu sambil saya tunggu ya kakak-kakak di kolom chatnya. Silakan menyampaikan perasaannya pada siang hari ini. Baik kakak-kakak, ya seperti biasa sebelum kita masuk pembahasan modul, wajib bagi saya untuk menyampaikan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan dapat menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika ada yang sedang berbicara. Yang ketiga, dapat hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Dan yang kelima, memaksimalkan fitur chat ya atau fitur dari Gimit yang kita lakukan. Yang keenam, mengklik raise hand sebelum melakukan pertanyaan. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak, ya.
Ya, ini tujuan kita pada pertemuan pada hari ini, kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, sebelum kita masuk mencapai tujuan ini, saya ingin bertanya pada kakak-kakak, apakah kakak-kakak sudah membaca modul di satu tentang uh, di sana filosofi pengertian dari kurikulum itu apa? Ada 3 karakter dalam kurikulum PJOK, ya. Saya harap mungkin kakak-kakak sudah membaca lah ya. Jadi kita hari ini kita membahas atau presentasi belajar bersama tentang modul-modul atau lanjut. Ini agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama, backward design. Ya, kita akan membuat pembelajaran apa namanya ya, memapping lah ya, melakukan desain tentang apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir agenda kita yaitu kita membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, kita masuk kakak-kakak. Ini di aktivitas pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Jadi yang mana yang dimaksud dengan backward design itu adalah desain mundur kakak ya. Jadi kita akan membuat atau melakukan pendekatan untuk membuat kurikulum atau mata pelajaran dan bahkan kita akan membuat sisi kelas tunggal yang menganggap tujuan pengajaran itu tidak hanya mencakup sejumlah konten, tapi juga memfasilitasi pembelajaran siswa. Nah, nanti kita akan membuat desainnya, bagaimana kita dapat memfasilitasi pembelajaran terhadap peserta didik. Ya, oke, kakak-kakak. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak. Ya, silakan kembali lagi kita menggunakan fitur chat yang ada di kolom Gmeet kita. Menurut kakak-kakak nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan, kakak. Ini dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira kakak-kakak di angka berapa nih pemahaman kakak tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK? Gini aja deh, biar cepet ya. Karena saya lihat juga kurang di kolomnya masih banyak yang kurang membuat nih, kurang respon. Mungkin langsung aja, mungkin Kak Lian Iqmal bisa memberikan angka 1 sampai 10, seberapa paham Kak Lian memahami tentang kurikulum PJOK, Kak? Ya Kak, ini kan kami kalau untuk modul ajar kan baru nih Kak kurikulum merdekanya Kak. Ya. Jadi kalau kemarin kan masih kurikulum K13 Kak, ini masih mempelajari Kak. Oke, kalau rate-nya Jadi angkanya kalau dari 1 sampai untuk 10 di angka berapa, Kak? 6 mungkin baru Kak. Di angka 6 ya. Berarti di angka 6 udah mulai di atas rata-rata dari setengah ya, Kak ya? Iya ya. Oke, terima kasih Kak Lian. Lanjut Kak Lupi. Izin Kak Lupi. Berapa nih? Kalau
Mana? Endang? Suaranya putus-putus Kak Diki. Oh, suaranya putus-putus ya. Nah, gimana nih? Kalau dengan sekarang, aman? Atau masih Ya, putus-putus? udah aman. Enggak, udah aman. Oke, Kak Endang. Kira-kira rate-nya berapa nih Kak Endang? Skala dari angka 1 sampai angka 10 tentang Kak Endang memahami tentang kurikulum PJOK. Hmm. 9. Ketinggian enggak? 9. Waduh, luar biasa Kak Endang. 9 ya Karena Kak Endang ya. iya, Ya, karena masih harus banyak belajar lagi sih untuk pemahaman kurikulum luar Merdeka biasa ini. Kak Endang. Ya, Belum kita sempurna sama-sama 10. belajar ya Kak Endang ya. Ya, masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut Kak, mana nih Kak Sony nih? Pengen dengar suara Kak Sony nih. Mana Kak Sony? Gimana Kak Sony? Di angka 1 sampai 10, Kak Sony di angka berapa nih? Mana nih Kak Sony nih? Kak Sonia. Oh, lagi Sonia masang net bilang. Febrianti. Hah? Lagi masang net kata dia bilang tadi. Oh alah. Kak Sonia Febrianti ini. Iya. Ini laptop adiknya mungkin tuh. Itu apa? Oh, Email. Sonia Febrianti ini Kak Sony. Iya. Terus saya kira kok ada peserta cewek lagi nih. Itu tuh email, kalau laptop email orang masuk ini ya, Kak Diki. Iyalah, harusnya dia Nama kita sebelum ya? melakukan gimit, dia masuk ke email dia, biar namanya masuk ke sini. Iya, masuk. Tapi Nah, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. jadi nanti terbaca nggak di pusat itu? Nggak apa-apa, terbaca. Ini. Terbaca, dia checklist nanti di dalam LMS. Mm-mm. Kak Aryo. Ayo nih, Kak Aryo, mana nih? Oke deh, kita lanjut deh. Lanjut. Masih kendala di mikrofon Kak. Wah, maaf Kak Aryo. Siap. Boleh Kak Aryo bantu di chat aja boleh? Di angka berapa? Di angka boleh Kak Aryo bantu di chat aja. Oke, siap kakak ya. Tadi alhamdulillah ya. Artinya kakak-kakak saya mengambil kesimpulan untuk dalam pemahaman kakak tentang kurikulum itu sudah sangat baik ya. Jadi ada yang dari angka 6, angka 9. Nah, ini Kak Aryo di angka 8. Alhamdulillah ya. Artinya kakak-kakak sudah mencoba mendalami kurikulum karena memang kita harus memahami kurikulum karena itulah tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nah, ini ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, oke. Kayaknya kalau di kolom chat kayaknya ini ya kurang efektif ya. Mungkin saya langsung mendengar saja suara-suara dari kakak-kakak. Karena udah lama kita tidak bertemu di dunia maya. Mungkin bagi Kak Aryo atau bagi kakak-kakak yang ada kendala dengan mikrofonnya atau teknis lainnya, silakan boleh juga jawab di dalam kolom chat. Nah, ini. Mungkin saya tadi ke Kak Endang dulu deh. Kak Endang, apa nih Kak Endang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Kak Endang? Kita nggak usah berat-berat. Apa aja kira-kira nih? Kenapa sih PJOK nih harus gitu loh? Apa tujuannya gitu loh? Gimana kakak? Kak Endang? Tujuannya untuk
bisa meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan keterampilan motorik, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Untuk peserta didik ya Kak ya maksudnya ya? Iya, Oke. Karena untuk pelajaran-pelajaran yang lain tidak ada di menanamkan nilai-nilai sportivitas. ya. Ya artinya tujuan dari pelajaran PJOK banyak ya Kak Endang ya. Iya, banyak. Iya, iya. Oke, mungkin akan diperkuat sama Kak Agung nih, Kak Agung. Izin Kak Agung. Gimana Kak Agung? Apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah nih? Kira-kira apa nih? Jadi udah dibahas sama Kak Endang untuk meningkatkan motorik peserta didik, ya, kebugaran jasmani, ya. Mungkin akan diperkuat lagi. Mungkin Silakan Kak Agung. kurang lebih sama lah tadi Kak dengan Kak Endang tadi kan, berkaitan dengan kesehatan siswa tersebut lah, untuk Oke. bekal mereka di rumah, dan juga mungkin sebagai selingan, karena ya yang non akademis itu kan kebanyakan ini olahraga gitu kan. Jadi untuk meningkatkan prestasi juga di bidang non akademis. Mungkin itu Oke, saja. luar biasa, luar biasa. Artinya dilengkapkan lagi oleh Kak Agung Ridho ya. Artinya sama ya Kak ya. Ya, Kak Aryo mengembangkan peserta didik dari fisik, mental, sosial, dan pengetahuan. Luar biasa Kak Aryo ya. Artinya dari jawaban kakak-kakak ketika kita ada pertanyaan tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah ya. Artinya dengan adanya pelajaran PJOK, peserta didik ya dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya, meningkatkan motoriknya, mengembangkan peserta didik dari fisik, mental, sosial, dan pengetahuan. Luar biasa kakak. Terima kasih kakak. Lanjut. Nah, ini ya kakak. Ya. Menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, artinya tidak jauh melenceng dari jawaban kakak-kakak ya, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan gaya hidup sehat, mengelola keterampilan sosial dan emosional. Luar biasa kakak. Lanjut. Nah, mari kita sama-sama berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide yang berikutnya. Ya, mungkin saya lebih lari ke langsung on the spot aja lah ya kak ya, biar kita tidak terlalu kaku di dalam pembelajaran. Nah, ini pertanyaan kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini terlepas dari kurikulum kita yang selalu berganti-ganti, dari kurikulum 13 nasional, kurikulum merdeka, ya. Mungkin bisa jadi nanti kalau sudah pergantian menteri bisa jadi mungkin kurikulum Nusantara. Ya. Karena kita lagi heboh-hebohnya Nusantara, mungkin bisa jadi kurikulum Nusantara. Ya.
Dari apapun itulah, whatever masalah itu. Nah, pertanyaannya ini, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, siapa nih yang bisa bantu saya nih? Silakan. Kak Lian? Gimana Kak Lian? Iya kak, kalau untuk mata pelajaran kan kurikulum nggak ya? Kalau untuk mata pelajaran penjas, kemungkinan Ya. kalau kami ya kita sudah memahami kan, jadi tujuannya untuk apa, untuk peserta didik, ya kayak Ya. seperti yang kakak tadi kan kak, tujuannya seperti itulah. Ya. Untuk pertama kan untuk kebugaran jasmani, terus untuk meningkatkan prestasi siswa kak. Nah, yang ketiga untuk kedisiplinan siswa juga kak. Ya. Jadi, sebagai acuannya kak. Oke. Artinya sudah memahami ya Kak ya? Dan menjadikan acuan. Ya kak. Oke Kak Lian ya. Luar biasa Kak Lian. Lanjut, siapa lagi nih yang mau memperkuat dari jawaban Kak Lian nih? Atau menambahkan jawaban-jawaban dari teman-temannya? Silakan. Mungkin sambil Kak Endang, sambil diingatin tolong Kak Endang di dalam grupnya Kak Endang. Ya, teman-teman yang belum masuk. Kak Sumiatun, Kak siapa lagi nih yang belum masuk nih? Kita ada 13 orang ya di dalam grup ya. Baru 8 orang nih. Ya, baru 8 orang. Masih ada 5 orang lagi. Ya, silakan. Kak Lupi, gimana nih Kak Lupi? Kak Endang sambil dimonitor ya Kak Sonia, Kak Endang ya. Kendalanya di mana nanti? Silakan Kak Lupi. Oke, mungkin saya sedikit memberikan gambaran nih. Contoh gini aja ya. Terkadang kita kakak-kakak ya, seperti kita mempelajari materi tentang kebugaran jasmani ya. Ini terlepas kakak-kakak melakukannya atau tidak, ini pribadi saya. Mungkin sebelum saya mempelajari tentang yang di PGP dan guru penggerak ya PKG, contoh materi kita kebugaran jasmani. Ya ini untuk di apa ya, di level SMA. Saya melakukan seperti push up karena saya mendapat ilmu dari senior-senior sebelum saya seperti itu. Push up itu terkadang kita untuk kebutuhan nilai asesmen kita dalam 1 menit minimal kalian dapat 30 kali. Silakan mulai start. Ya. Jadi gitu, kakak-kakak, tanpa kita sadar apa yang telah kita lakukan itu malahan membuat esensi dari gerakan itu tidak sesuai dengan apa tujuan yang kita harapkan. Yang kita harapkan dengan dia bisa melakukan push up itu dengan metode yang benar. Tangannya seperti ini, cara badannya seperti ini, gitu loh. Sama juga sit up. Ya, ternyata apa yang saya lakukan itu kurang efektif. Karena apa? Karena kembali lagi peran kita sebagai guru, sebagai fasilitator beda sama kita sebagai pelatih. Kalau kita sebagai guru dan sebagai fasilitator di sekolah, kita kembali lagi ke esensi tujuan dari kebugaran jasmani. Ternyata ya, tujuan itu salah satunya memang membuat mereka menjadi bugar, memahami tentang konsep gaya hidup sehat. Selain itu, tujuannya ternyata bagaimana dia bisa memahami dan mengetahui bagaimana dia bisa meningkatkan kebugaran jasmaninya. Itu yang tujuannya ternyata. Nggak mesti harus 1 menit dapat 30 kali, sit up dapat 30 kali, enggak. Ternyata bagaimana dia bisa menerapkan di lingkungan dia dan secara pribadi dia, itu meningkatkan kebugaran jasmani itu seperti apa. Nah itu ternyata, ya.
Jadi ini flashback saya saja, makanya dengan setiap pembelajaran seperti ini, saya mengevaluasi diri saya sendiri, ternyata benar gitu loh. Karena apabila kita memaksa siswa itu dalam waktu 1 menit 30 kali, yang ada mereka cuman mengejar angkanya. Blak-blak, makanya kadang pas suruh push up tuh kayak ular nago kan, pala duluan, badan turun, pala duluan, badan turun. Ya, ternyata mereka berharap dapat angkanya tinggi, sedangkan esensi dari lakukan tekniknya itu tidak benar gitu loh. Nah, itu kita pun ketika kita evaluasi, oh iya benar ya. Yang aku harapin sebenarnya bukan angka berapa dia dapat, gitu. Cuman benar nggak gerakannya. Bisa nggak dia menerapkan misalnya ke adiknya lah, atau ke temannya ketika dalam bersosial mereka di lingkungan, oh ini loh push up yang benar seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini, badannya seperti ini. Ya mungkin saya tidak juga menyalahkan 100% senior-senior saya yang di atas saya, ya karena mungkin itu tadi namanya ilmu itu kan berjalan terus, berputar terus. Semakin kita mencari ilmu, perubahan-perubahan itu akan semakin ada gitu loh. Dalam tanda kutip perubahan-perubahan yang positif ya. Itu selepas kakak-kakak yang ada di dalam kelas ini melakukan atau tidak, yang penting kita memahami dulu tujuan apa yang kita lakukan tadi gitu loh. Sama seperti mungkin Kak Endang nih dari ahlinya poli, mungkin dulu ya, ini bukan Kak Endang lakukan ya, cuman kita sharing. Mungkin dulu dalam 1 menit kalian minimal dapat passing atas, passing bawah sebanyak sekian. Ya makanya kalau saya flashback lagi, kalau kita minta banyaknya, ini di sekolah saya, malah jadinya bola tuh dicuil-cuil tuh Kak Endang. Yang penting dapat nilainya banyak. Kalau udah kita bilang minimal nih 50 cm di atas di atas kepala. Ya. 50 cm di atas kepala. Karena dia mengejar 31 menit itu dapat banyak, bola itu dicuil-cuil Kak Endang. Ya, Gitu loh. apalagi passing atas. Ya, passing atas. Passing atas itu seperti dia mukul bola bunyi duk duk gitu loh kan. Ternyata tujuannya mereka nggak dapat, cuman kuantitinya dapat, kualitasnya tidak dapat gitu loh. Nah, jadi kembali lagi, iya benar. Jadi ketika ini, oh ternyata bukan ini, ya mungkin selama ini asesmen yang kita lakukan salah. Jadi makanya setelah mempelajari ilmu, wah kita menerapkan sendiri, ternyata bukannya kualitas dari gerakan itu sendiri gitu. Ya, baik kakak-kakak, itu hanya sharing saya saja, pengalaman saya saja. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kakak-kakak, ya. Mudah-mudahan kakak-kakak ini kan milenial semua. Insya Allah ilmunya terupdate, ya. Lanjut. Nah, ini ya kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Yang tadi nih ya, tujuan-tujuan kurikulum, tujuannya CP tadi, apakah nih bisa tercapai nih kalau menurut kakak-kakak? Kak Agung, gimana Kak Agung? Kak Lupi, gimana Kak Lupi kira-kira nih? Dari konteks kurikulum merdeka tadi, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kira-kira? Menurut perspektif Kak Lupi aja. Kak Endang, bisa bantu Kak Endang? Ini menurut pemikiran Kak Endang saja nih kira-kira. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kira-kira? Bisa. Asal kurikulumnya tidak berubah lagi, Bang. Ambil kunci, Bang. Ambil kunci ya. Iya. Bang. Bilang aku lagi di Meet, lagi ngajar online. Ya. Bisa ya Kak Endang ya? Bisa. Tapi Oke. zaman sekarang ini karena berubah-berubah kurikulumnya. Belum selesai udah ganti. Tadi Ganti lagi ya. Ini nanti ganti menteri entahlah. Enggak tahu juga nih.
Lupa lagi apa enggak. Itu saya bilang bisa jadi mungkin nama kurikulumnya kurikulum Nusantara tuh Kak Endang. Bisa jadi itu, Bang. Bisa ya Kak Endang ya? Bisa. Oke, lanjut ya. Sambil kakak-kakak lain, sambilkan silakan monitor ya. Kakak-kakak, memahami tujuan umum penting. Nah, sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, yaitu capaian pembelajaran. Dan mempersilahkan guru-guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari kurikulum tadi, ya turun ke CP, dari CP turun lagi ke TP. Nah, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak bisa memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Bagaimana kira-kira kakak dapat memastikan nih, pengajaran yang kakak lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, itu yang saya bilang tadi, seperti contoh saya tadi. Ya. Oh, bola poli. Oh, bola poli ini harus sekian detik, dapatnya sekian. Nah, gitu loh. Karena memang jujur, seringkali memang pengajaran itu kita langsung fokus ke dalam aktivitas yang harus dilakukan. Sedangkan tujuannya tadi, CP-nya tadi kita hiraukan gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kakak-kakak itu dapat memastikan bahwa pengajaran kakak-kakak itu sudah benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi? Siapa nih kira-kira yang bisa membantu saya menjawab nih? Saya pengen dengar suaranya Kak Lian Iqmal nih. Sudah monitor belum ya? Iya Kak. Ya, silakan Kak Lian. Gimana Kak Lian? Jadi kalau untuk mengetahui tujuannya Kak, apa sudah terlaksana gitu Kak, apabila kita setelah memberi materi Kak untuk pengajaran, kita akan bertanya kepada peserta didik kita Kak, apakah mereka sudah memahami apa yang kita beri pelajaran tadi Kak, materi yang sudah kita ajarkan tadi. Jadi biar tujuannya tersampaikan. Jadi kalau peserta didik sudah memahami, pasti dia sudah tahu Kak, apa jawaban yang harus dia sampaikan atau gerakannya gimana yang harus dia lakukan. Dari situlah kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak Kak. Oke, luar biasa Kak Lian. Artinya kalau bisa saya tanya, artinya apa yang kesimpulan dari Kak Lian tadi, kalau sesuai dengan LMS kita tuh apa nama tuh Kak? Maksudnya gimana Kak? Kan di LMS kalau bahasa inilah bahasa LMS itu bahasa pembelajaran tuh apa? Maksudnya yang Kak Lian tadi itu, yang Kak Lian tuh melakukan apa kira-kira? Contohnya seperti kita praktek Kak. Kayak Kak sampaikan tadi kan, praktek seperti permainan bola poli itu. Ya. Jadi kan seperti passing yang Kak bilang tadi kan. Jadi kita kan bukan cuma melihat anak itu bisa melakukan sampai berapa kali gitu Kak, tapi gerakannya yang kita lihat kan. Ya. Jadi yang kita lihat dari peserta didik tadi, apakah gerakannya sudah benar atau gerakannya masih belum benar. Jadi kalau memang gerakannya sudah tersampaikan dengan benar, berarti peserta didik tadi sudah mencapai tujuan yang kita ajarkan gitu Kak. Oke. Maksud saya tadi, gini, artinya kalau bahasa bakunya, artinya apa yang Kak Lian lakukan itu, Kak Lian melakukan refleksi dan evaluasi. Bener ya Kak ya? Iya, oke. Ya, artinya kalau versi dari Kak Lian, agar Kak Lian bisa memastikan kalau pembelajaran Kak Lian itu menjurus atau menyasar ke tujuan pembelajarannya, kalian akan melakukan refleksi dan evaluasi. Sudah sebatas mana pemahaman mereka tentang kegiatan belajar yang Kak Lian lakukan ya Kak ya? Benar. Oke. Mungkin ada yang memperkuat? Ntar Kak, izin Kak. Internet saya mati kiranya. Lupa.
Halo kakak, mohon maaf atas teknis tadi. Sinyal saya kuotanya mati tadi. Oke, kakak. Artinya benar ya yang disampaikan oleh kalian tadi ya, saya sangat setuju juga karena agar dapat kegiatan belajar kita sesuai dengan TP, apa kita bisa memastikannya dengan cara kita melakukan refleksi dan evaluasi. Setelah melakukan refleksi dan evaluasi, baru kita melakukan pengayaan agar memperkuat pemahaman dari peserta didik kita terhadap pembelajaran yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Oke, kakak-kakak lanjut ya. Dari proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, kakak-kakak mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, kakak-kakak menentukan dari metode penilaian apa yang kakak pakai. Yang ketiga, kakak-kakak merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, inilah salah satu, ada 3 cara dalam kakak-kakak melakukan proses backward design. Lanjut. Nah, ini pesan kuncinya, keywordnya ini. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini kunci dari backward design, kakak. Ya. Kemudian, kakak, kita masuk ke aktivitas kedua. Ya, untuk backward design, kira-kira kakak sudah cukup paham tujuan dari backward design tadi? Atau ada pertanyaan kira-kira? Apakah sudah memahami kira-kira kakak? Oh ini loh, ternyata backward design ini tujuannya untuk ini. Atau mungkin ada yang kira-kira mau kakak bantu untuk memberikan kita pemahaman yang lebih lagi? Atau kira-kira cukup? Kalau cukup kita lanjut ke aktivitas kedua. Cukup Kak. Cukup ya kak ya. Oke. Lanjut aktivitas kedua, yaitu penyusunan tentang program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini ya. Silakan kakak-kakak menjawab ya. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, menurut kakak benar atau salah? Yuk, silakan kakak. Menurut kakak-kakak nih, ya, menurut sudut pandang kakak-kakak saja, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Ayo, kakak-kakak, silakan menjawab. Jangan takut, jangan takut salah. Silakan Kak Agung. Mungkin salah mungkin. Salah ya Kak? Orang lain? Iya. 4 lagi? Kira-kira 1 orang lagi kakak untuk menjawab benar atau salah. Jangan takut-takut kakak, jangan sungkan-sungkan. Kalian gimana kalian? Kalian itu merupakan Kalau untuk kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, salah tuh Kak ya. salah ya. Oke, terima kasih Kak Agung sama kalian. Kita lihat jawabannya. Iya. Salah ya Kak ya.
Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, ini kakak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, benar atau salah? Kak Endang, gimana Kak Endang? Buku teks peserta didik itu dapat dikatakan adalah suatu kurikulum atau bukan? Salah. Salah. Oke. Kak Gatot nih, baru gabung nih Kak Gatot. Gimana Kak Gatot? Menurut Kak Gatot nih, buku Kak. teks peserta didik nih dapat nggak kita katakan kalau itu sebuah atau suatu kurikulum? Kalau menurut Kak Gatot? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu Kurikulum. ini saya masih bingung nih Kak, maksudnya buku teks itu seperti apa nih? Apakah buku kayak buku paket atau seperti apa tuh Kak? Apapun itu. Boleh buku Kalau paket, boleh buku apa gitu kira-kira. Yang penting buku teks peserta didik. Dapat Kalau dikatakan adalah suatu kurikulum atau enggak kira-kira? kalau menurut saya sih Kak itu suatu kurikulum Kak, bisa dikatakan suatu kurikulum. Karena Mungkin Kak Gatot. ya suatu kurikulum karena kita kan mengasih suatu pembelajaran ke anak kan otomatis kita mempunyai pedoman Kak, ya kan pedoman. Nah, Artinya jadi buku teks menurut Kak Gatot adalah dapat dikatakan ada suatu kurikulum ya. ya Oke, kita lihat ya kakak-kakak. Wah ternyata tidak. Nah, ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, kira-kira kalau emang boleh kita mengatakan benar atau salah nih, kira-kira benar atau salah nih, kira-kira? kurikulum ada suatu standar atau gitu ya. Benar Kak. Benar. Oke, lanjut siapa lagi? Kak Agung? Gimana Kak Agung? Siapa nih yang belum saya dengar suaranya? Saya lihat dulu, cek dulu nih. Kak Aryo, gimana Kak Aryo? Mungkin Kak Aryo boleh bantu chat deh. Kak Aryo kan karena ini ya bermasalah ya mikrofonnya ya. Kira-kira nih nomor 3 nih, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar tuh. Benar. Sudah deh, kok di saya belum ada. Bener Kak? Oke, siap Kak Aryo. Ya, oke kita lihat ya, sama-sama kita lihat ya kakak-kakak. Iya, benar ya. Artinya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kembali lagi ke tadi, kurikulum itu sebagai capaian. Apa sih tujuannya gitu loh. Arahnya, relnya kemana. Nah, di kurikulum itulah. Dari kurikulum turun ke jadi
ke capaian pembelajaran, dari capaian pembelajaran turun lagi ke tujuan pembelajaran, yang mana keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu meliputi di suatu kurikulum, kakak-kakak. Lanjut. Nah, masuk ini kakak-kakak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan itu sendiri, visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, itu kakak komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum ya di dalam satu satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini kita berbicara tentang kurikulum yang telah kita jalanin sekarang ya kak ya, yaitu kurikulum merdeka. Lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya. Sini jawabannya agak bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, jadi mengapa kurikulum operasional itu berbeda-beda antar satuan pendidikan? Karena tadi kak, karena kondisi atau kultural dari peserta didik itu kan di mana-mana ya, berbeda-beda ya. Nah, jadi makanya agak sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Lanjut, kakak-kakak, mari kita sama-sama bercerita. Nah, pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, kita sharing-sharing aja kayak cerita-cerita ringan saja. Kalau nih, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu saya? Kita sharing sama-sama nih. Kak Agung, gimana Kak Agung? Ya, silakan Kak Agung. Ini sesuai dengan pengalaman Kak Agung aja. Merancang program. Ya, bagaimana Kak Agung selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Mungkin di sini karena saya masih belum terlalu paham Ya. merancang sendiri, mungkin saya menggunakan referensi dari program guru-guru yang telah ada gitu. Jadi saya mengambil referensi, di situ saya istilahnya memodifikasi sesuai apa yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah saya gitu. Oke, siap. Artinya Kak Agung saya juga istilah masih belajar lah gitu, belum bisa merancang dengan sendiri apa harus saya kerjakan di sekolah gitu untuk program PJOK ini. Artinya Kak Agung mengadopsi atau melihat referensi dari teman-teman, tapi itu sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan Kak Agung ya? Ya, lingkungan di sekolah. Jadi kita menyesuaikan juga kan. Kadang Iya. program SMP ini mungkin fasilitasnya lebih bagus kan. Benar. Tidak cocok. Artinya kita menyesuaikan programnya itu dengan lingkungan sekolah kita. Oke. Kembali lagi ke ini ya, aset-aset yang dimiliki ya Kak ya.
Iya Kak, benar sekali. Oke, Setiap sekolah mungkin berbeda gitu hasilnya. Artinya benar, programnya benar, tidak bisa sama kan satu sama lain. benar, benar, benar. Oke, ya itu pengalaman dari Kak Agung ya, kakak-kakak ya, sangat luar biasa mengadopsi, tetapi tetap difilter sesuai dengan kemampuan atau kondisi dari satuan pendidikan tadi. Oke, terima kasih Kak Agung. Mungkin bisa ditambahkan oleh kakak yang lain, Kak Lupi, Kak Lian, Kak Gatot, Kak Aryo, Kak Endang, silakan boleh sharing pengalamannya bagaimana merancang program PJOK-nya. Kalau Kak Gatot gimana nih Kak Gatot? Pengalaman Kak Gatot nih merancang program nih di sekolah. Kalau saya sih Kak merancang program sekolah tuh saya pedoman saya melihat RPP gitu ya Kak ya. Misalnya gini Kak. Kalau saya mau merancang suatu program itu saya lihat dulu RPP, sudah itu kita sesamakan dengan buku. Nah, buku pegang guru itu karena kita kan kurikulum mereka Kak. Ya. Terkadang gini Kak, antara RPP yang kita pelajari dengan buku yang kita dapat itu tidak sesuai, gitu kan? Tidak sesuai. Benar, Misalnya benar. gini, untuk bulan ini itu seharusnya pembelajarannya misalnya lompat jauh. Ternyata lompat jauh ini bukan di bulan ini, entahlah di bulan apa gitu kan. Nah, jadi saya merancangnya itu saya cocokkan dulu Kak. Nah, cocokkan dulu RPP saya dengan buku gimana, nah sehingga program saya itu tidak ini apa namanya, tidak kecak-kecekan gitu Kak. Nah, Ya. sehingga apa yang saya kasih materi ke anak itu dapat berjalan dengan baik, gitu. Betul sekali. Berarti menyesuaikan ya Kak Gatot ya? Ya, menyesuaikan Kak. Maka Iya. dari itu setiap apa namanya itu, setiap sekolahan atau setiap ini pasti berbeda-beda Kak. Benar. Program PJOK-nya Kak. Misalnya sekolah saya program PJOK-nya seperti ini. Entah mungkin di sekolahan Kak Lupi atau sekolahan Kak Agung, Kak Beni mungkin beda lagi Kak programnya Iya, Kak. benar. Karena kalau saya sih seperti itu Kak cara merancangnya Kak. Bab Oke. 1, bab 2, bab 3 gitu Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Gatot ya. Ya, Artinya kembali lagi ke kondisi lagi ke satuan pendidikannya ya Kak ya. Iya Kak. Cocokologi. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih kakak-kakak yang sudah cerita tentang pengalamannya merancang program PJOK. Lanjut. Ini yang kedua kakak-kakak. Apa saja nih yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, setelah kakak merancang program-program, kakak lakukan program-programnya yang setelah kakak buat, kira-kira nih apa nih kakak-kakak kira-kira anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik kakak-kakak di kelas PJOK. Kak Lupi, izin Kak Lupi, bisa bantu cerita-cerita nih kita hari ini. Hari ini kita materinya tentang cerita-cerita pengalaman aja. Kak Lian? Atau dibantu dulu deh Kak Endang. Mungkin Kak Endang sampai kakak-kakak lain masih menyusun kata-kata nih. Kak Endang mungkin gimana Kak Endang? Apa yang menurut Kak Endang kira-kira yang Kak Endang anggap itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK dari program-program yang dibuat tadi kira-kira? Oh, Kak Endang nggak ada ya? Lagi ini ya, terpental ya? Kak Lupi gimana Kak Lupi?
Oke, kalian. Oke, balik lagi ke Kak Agung. Kak Agung, gimana Kak Agung? Kira-kira apa Kak Agung? Hal-hal yang kira-kira menurut Kak Agung nih bernilai nih untuk dipelajari oleh murid-muridnya. Mungkin mungkin tentang Keterampilan fisik Kak. Keterampilan fisik ya Kak Lupi ya. Ya, Kak. Contohnya gimana tuh Kak Lupi? Dalam mengembangkan keterampilan dasar seperti lari, Ah, renang, jogging, seperti itu Kak. arti lebih lari ke aktivitasnya Kak ya. Iya Kak, aktivitas lari seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Lupi. Ya, artinya kalau dari versi Kak Lupi, yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu aktivitas geraknya. Mungkin diperkuat lagi, silakan Kakak. Ada yang membantu menambahkan? Ya, mungkin izin saya menambahkan sedikit ya. Tadi yang seperti kita pelajarin tadi, artinya ini ya. Dan yang tidak lepas pentingnya yaitu sikap. Ya. Jadi kakak-kakak selain aktivitas gerak yang kakak harap untuk dipelajari oleh murid, yang terpenting juga yang tidak kalah pentingnya itu sikap dari peserta didik tadi. Ya, karena kurikulum kita yang sekarang itu memang menerapkan tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi sikap yang ditimbulkan oleh peserta didik tadi, yaitu salah satu tujuan yang kita capai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, ya setelah kakak lakukan tadi, ya, bagaimana nih kakak-kakak dapat mengintegrasikannya, ya, atau mewujudkannya? Semua itu kira-kira menurut sudut pandang Kak Gatot, gimana Kak Gatot? Bagaimana Kak Gatot mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulumnya? Oke, kakak ya. Mungkin saya bisa sedikit memberikan referensi juga, ya. Bagaimana semua itu dapat diintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum? Mungkin bisa jadi dengan cara
Ya, mungkin kakak-kakak, ya, bagaimana kakak-kakak dapat mengintegrasikan? Kalau menurut saya, ini menurut sudut pandang saya, itu tadi dengan cara kakak-kakak itu membuat di TP-nya, di tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang kakak harapkan? Nah, kalau memang sudah kakak-kakak membuat di tujuan di pembelajarannya, ya semua itu bisa kakak lakukan asesmen juga nanti. Ya, apakah dari TP itu apa yang kakak harapin? Contoh kayak tadi, kakak mengharapkan agar sikap dari peserta didik itu, contoh misalnya siswa itu diharapkan dapat bernalar kritis terhadap suatu informasi atau suatu pembelajaran. Nah, di situ Kak bisa lihat mengintegrasikannya. Ya. Karena apabila Kakak membuat itu di TP-nya, nanti Kakak bisa meng-cross check atau mengevaluasi gitu. Kemudian kakak-kakak itu membuat penilaiannya. Ya, asesmennya. Apa sih kakak? Oh, ini sudah terpenuhi. Siswa itu dituntut untuk melakukan mandiri misalnya. Nah, kira-kira peserta didik itu sudah ada nggak mandiri dalam mengerjakan tugas? Apakah mereka melakukan kolaborasi? Ataukah mereka diminta untuk bernalar kritis? Ya, jadi kakak-kakak nanti dibuat format, dibuat tujuannya bagaimana, agar kakak-kakak bisa mengetahui atau mengintegrasikan proses pengembangan kurikulum tadi terhadap mata pelajaran PJOK kakak-kakak. Lanjut kakak-kakak, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program dari PJOK itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu teknologi. Inilah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan dari program-program PJOK kakak-kakak. Ya, dan ini juga bisa kakak integrasikan. Kakak lihat dulu kebutuhan dari karakter peserta didik kakak, apa kira-kira, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Yang kedua, masuk lagi ke konteks masyarakatnya. Kira-kira dengan pengembangan program tadi itu kira-kira mensupport enggak di lingkungan dia? Berpengaruh enggak kira-kira? Yang ketiga, waktu. Yaitu kalau kita berbicara tentang waktu, tentang efisiensi waktu. Ya. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Nah, alokasi jam pelajaran ini kakak lihat juga. Kira-kira dalam penyampaian program-program itu kakak harus membuat alokasi. Contoh alokasi ini pembagian. Ya, jadi agar lebih efektif lagi ya dalam kakak-kakak mengembangkan program-program PJOK. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah, tahapannya apa saja? Di dalam kita membuat program pasti kita berbicara tentang kerangka-kerangka atau tahapan-tahapan. Nah, di situ kakak-kakak membuat tahapan-tahapan. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga. Sehingga alokasi pun, ya ini bakal relate juga sama alokasi tadi. Alokasi waktu jam pelajaran tadi. Nah, yang keenam yang mensupport yaitu yang sangat mempengaruhi juga itu teknologi. Sama-sama kita ketahui kakak-kakak, sekarang kita sudah di dalam lingkungan ruang lingkup globalisasi teknologi. Semua sudah menggunakan teknologi. Jadi kita tidak punya alasan kita harus tidak mengenal teknologi, ya, karena apapun sekarang sudah menggunakan teknologi. Dan dengan adanya teknologi ini membantu kita mengembangkan program-program PJOK. Ya, jadi 6 faktor-faktor ini saling berkaitan, saling relate, ya, agar bisa memaksimalkan program-program PJOK yang kakak-kakak buat. Yang ketiga, kita masuk selanjutnya yaitu aktivitas ketiga kakak-kakak. Yang mana di aktivitas ketiga kita diminta untuk membahas tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, sekarang kita membahas tentang pemikiran Ki Hadi. Nah, kira-kira nih menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, tadi kakak-kakak dari materi tadi sebelumnya aktivitas 1 dan 2, kira-kira kata kunci apa yang berulang-ulang kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK?
Gimana, Kak Agung? Kalau menurut Kak Agung tadi apa yang kira kata-kata yang kita ulang-ulang dalam membahas tentang mengembangkan kurikulum PJOK, Kak? Yang selalu kita sebut ini terus apa kira-kira? Backward design ya, Kak ya? Iya, ya. Arti tadi di aktivitas 1 kita tentang membahas backward design atau kita mendesain secara mundur ya. Kita mendesain secara mundur apa-apa saja yang telah kita lakukan. Oke, lanjut. Kak Lupi kira-kira apa nih kalau menurut Kak Lupi nih yang kita ulang-ulang terus bahas tadi masalah aktivitas 1 dan aktivitas 2 sebelum kita masuk ke aktivitas 3 nih. Salah satunya tadi udah disampaikan oleh Kak Agung nih. Kita diminta melakukan backward design. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang bisa kakak-kakak tanggap, tanggapi dari aktivitas 1 dan 2. Refleksi mungkin. Refleksi. Oke, refleksi Kak Gatot ya. Oke, baik kakak-kakak, kita masuk ke pemikiran Ki Hadi. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu pertama tadi, fokus pada materi esensialnya, ya, tujuan materi tadi. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, ya. Arti kita lebih fokus lagi nih terhadap apa yang kita mau kita kembangkan nih dari materinya, ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, selain dari esensi materi tadi, kita masuk ke pengembangan kompetensi dan karakter. Ini tidak jauh pentingnya sama pentingnya dengan hal-hal yang lain, kakak-kakak, ya, karena lagi kita kurikulum merdeka, ya, yang identik dengan P5, proyek-proyek penguatan karakter pelajar Pancasila itu ya. Lanjut, fleksibilitas pembelajaran, kakak-kakak. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, sama-sama kita ketahui, kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara kita nobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, ya, yang mana beliau adalah salah satu pencetus juga, ya, kenapa berdirinya namanya sekolah dasar dan tujuan dari dibuatnya sekolah dasar itu yaitu dari salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya, makanya kita anggap, kita nobatkan, kita dedikasikan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Lanjut, kakak-kakak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah, nah ini kak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, ini kakak. Kalau kakak-kakak nanti mungkin ada yang menjadi atau mengikuti program guru penggerak,
Ki Hajar Dewantara itu nggak muluk-muluk kakak-kakak. Nggak minta peserta didik itu bisa jadi orang kaya, orang sukses ke depannya, menjadi pengusaha, menjadi pegawai negeri atau dan lain-lain. Ya, Ki Hajar Dewantara, Ki Hadik itu hanya meminta 2 kata. Selamat dan bahagia. Nah, di sini tercatat di sini ya, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional itu peserta didik itu selamat dan bahagia. Cuman itu kalau kita memahami dan kita mengaplikasikan itu, insya Allah kakak-kakak tidak terlalu menuntut agar peserta didik itu menjadi orang yang pintar, orang yang sukses, orang yang kaya raya, enggak. Jadi bagaimana kita sebagai guru, sebagai fasilitator materi pembelajaran, itu bisa menciptakan suasana agar mereka itu bisa bahagia dan selamat, ya. Jadi kakak-kakak itu yang perlu kita dalami, ya. Karena kalau kita minta anak-anak itu agar dapat sukses, besok nantinya kamu jadi presiden ya, jadi orang kaya ya, itu alangkah kita mendului yang pencipta, ya. Cuman kita kalau memang kita berpikir dengan ada proses pembelajaran membuat dia selamat dan bahagia, insya Allah itu bisa dijadikan doa kita sebagai guru terhadap peserta didik. Lanjut kakak-kakak, ya. Nah ini kita udah mau masuk akhir nih. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design tadi, dengan aktivitas yang pertama tadi. Nah, kakak-kakak, saya akan mengulas sedikit. Ketika kita berbicara tentang 3 karakteristik utama kurikulum, itu nanti itu di modul LMS-nya itu ada. Kira-kira nih apa aja nih 3 karakter di dalam kurikulum ini kira-kira apa aja nih kakak? Yang kakak ketahui. Ya. Kak Gatot, izin Kak Gatot. Dari 3 karakter, mungkin Kak Gatot bisa menyebutkan 1 karakter dari apa namanya? Utama kurikulum kita. Kalau nggak salah itu di modul LMS-nya ada itu. Maksudnya kayak gimana, Kak? Di akhir sesi ini kan kita diminta untuk memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka ya. Nah, yang pertama nih kan kita ada 3 karakter. Kira-kira yang karakter pertama apa kalau menurut Kak Gatot? Karakter untuk peserta didik ya? Ya, 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Sikap mungkin, Kak? Sikap, yang pertama ya Kak ya. Iya. Oke, yang kedua, mungkin bisa dibantu ke kakak lain. Itu di LMS-nya ada itu. Itu kalau kakak-kakak membuka LMS, itu ada di 1.5B, kalau nggak salah di pengembangan kurikulum, elaborasi itu, di elaborasi. Itu ada 3. Ya, itu ada 3 karakter di dalam menyusun kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial, yang mana berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Gatot, sikap. Ya, sikap itu termasuk dalam karakter peserta didik. Agar peserta didik itu memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Itu masuk salah satu karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada materi esensial. Yang kedua, karakter yang kedua, pengembangan kompetensi dari karakter. Nah, yang mana pengembangan kompetensi
itu termasuk kompetensi sosial, kompetensi emosional, kompetensi moral peserta didik, ya, yang mana dengan mengalokasikan waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Nah, bagaimana kakak-kakak itu bisa mengintegrasikan 3 kompetensi tadi, kompetensi sosial, emosional, dan moral. Ya, itu termasuk dalam karakteristik utama dalam penyusunan kurikulum merdeka, yaitu di pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, karakter yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. Nah, yang mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, jadi kakak-kakak, itulah 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Dan bagaimana di sesi akhir ini, bagaimana 3 karakter tadi kita dapat mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, nanti kakak-kakak bisa lihat di modul LMS-nya itu dielaborasi, ya. Karena apa? Nanti kakak akan di 1.5 terakhir tugasnya juga sama seperti biasa, kakak-kakak akan diminta untuk membuat refleksi. Dan itu bisa dijadikan kakak refleksi atau tugas yang bisa kakak unggah ke dalam LMS-nya. Lanjut kakak-kakak. Wah, ini udah di ujung artinya ya. Kakak, untuk materi kita sepertinya sudah habis ya. Jadi kakak-kakak perlu saya sampaikan juga, saya ingatkan juga kakak-kakak, tugas di LMS-nya tolong dikerjakan karena di situ ada penilaian kakak-kakak ya. Kemarin saya ingin melakukan penilaian dari tugas-tugas kakak, tetapi saya lihat di dalam tugas-tugasnya belum ada yang mengerjakan, jadi saya tidak bisa menilai gitu loh. Nah, jadi kalau bisa kakak-kakak sambil ada waktunya santai, per LMS-nya dikerjakan, modul-modulnya dikerjakan, refleksinya dikerjakan. Sebenarnya simple, Kak. Kalau memang kakak-kakak mau lebih santai, lebih simple, kakak cukup membuat catatan kecil saja dari apa yang kita pelajari setiap kita tatap maya. Karena itu satu rintetan juga kakak bisa melakukan refleksi-refleksi. Ya, dari judul, dari pembahasan kita, dari perspektif kakak-kakak, itu bisa kakak jadikan tugas-tugas dalam membuat refleksi dalam mengerjakan di setiap LMS. Ya, karena sebentar lagi kakak-kakak seperti yang saya kirimkan jadwalnya, ya. Karena kita sebentar lagi akan melakukan pembelajaran tatap muka atau luring, yang mana kalau tidak salah itu kurang lebih hampir 1 minggu. Untuk teknisnya, saya belum tahu apakah kita hanya per kelas saja ketemunya, ataukah kita per kota, contoh kota Jambi ngumpul semua di 1 titik, contoh kita dikumpulkan di LPMP misalnya. Kita nanti belajar bersama di sana. Itu yang saya katakan, kita belum, kami dari fasilitator juga belum dapat petunjuk teknisnya. Yang jelas, jadwal itu insya Allah tidak berubah ya. Dan tolong juga kakak-kakak kalau bisa sebelum kita melakukan tatap muka atau luring, tugas-tugas itu udah kakak selesaikan. Karena kenapa? Karena sebentar lagi kita akan selesai modul 1, kita masuk ke modul 2. Sebelum modul 2 kita masuk, kakak-kakak dia akan saya nilai dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kakak belum mengerjakan tugasnya, bagaimana saya bisa melakukan penilaian? Dan di situ juga kakak, penilaian itu ada due date-nya, ada deadline-nya. Ya, jangan sampai tugas-tugas yang kakak kirimkan, yang mana tugas itu harusnya dapat nilai 100, karena kakak dengan notif late atau terlambat, kakak-kakak jadi dapat nilainya 75. Karena apa? Karena kita mempunyai rubriknya, Kak. Walaupun jawaban kakak itu sesuai dengan yang kita minta, tetapi ada notif late, bisa jadi nilai kakak itu jauh turun. Dari yang harusnya 100, jadi bisa 75. Ya, jadi sayang rasanya kakak-kakak, kalau misalnya nilai kakak-kakak itu rendah, itu karena dengan kesalahan-kesalahan waktunya yang terlambat gitu loh. Saya juga tidak mempermasalahkan kakak-kakak untuk mengadopsi jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain.
Ya. Yang penting esensialnya dari materi kita ini kakak memahami apa materi yang kita pelajari selama ini. Gitu. Mau kakak mengadopsi seperti tadi yang disampaikan Kak Agung membuat program nih dengan mengadopsi dari program-program teman-temannya. Cuman disesuaikan lagi dengan kemampuan yang ada di satuan pendidikan tadi. Itu nggak masalah. Ya. Yang penting tugas tagihan kakak-kakak semua lengkap. Nah, jadi jangan nanti kakak-kakak pas di ujung program ini kita sudah kakak-kakak sudah menaruhkan ibaratnya sudah berbagi waktu melakukan gimit, sudah meninggalkan yang harusnya hari ini ada janji pertemuan, cuma karena kita ada gimit, kakak menduluin gimit. Jangan sampai nanti hal-hal itu menjadi di ujung program nanti, aku udah capek-capek nih, masa dapat nilainya predikatnya cuman cukup gitu loh, ya. Kalau predikat cukup kakak, semua predikat itu ada intervalnya kakak. Jadi bukan saya yang menilai kakak dengan kategori cukup atau kakak kategori baik atau baik sangat baik. Itu semua kembali ke nilai kakak-kakak. Kalau nilai kakak-kakak setiap LMS itu diakumulatifkan atau digabungkan, ternyata nilai kakak-kakak itu di bawah 75 semuanya. Maka secara otomatis kakak-kakak itu memiliki predikat cukup. Nah, di dalam program PKG ini, kategori atau predikat cukup diartikan itu tidak tuntas kakak-kakak. Ya. Jadi artinya jangan sampai nanti kita ada penyesalan di ujung gitu loh. Kalau saya sebagai fasilitator, saya apa ya namanya? Saya malah meminta kakak-kakak, ayo semua kalau bisa di kelas saya dapat nilainya sangat baik. Ya. Mudah-mudahan dengan predikat sangat baik itu ketika ada program untuk kakak-kakak melanjutkan program yang kami seperti ini yang desiminasi ini, kakak-kakak terpilih gitu loh. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat kakak-kakak memang mungkin namanya kita perjuangan ya, harus butuh pengorbanan. Kita tidak tahu manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini dengan dari yang bulan-bulan selanjutnya kemarin itu membuahkan hasil di kemudian hari ya, karena kita jujur ya pribadi saya seperti itu ya, saya mengikuti guru penggerak yang harus saya lakukan 9 bulan ya, saya harus di depan laptop setiap hari, ternyata manfaatnya saya rasakan setelah program selesai gitu ya. Jadi juga saya mendoakan agar kakak-kakak di sini sama gitu ya, jangan menganggap ini buang-buang waktu nggak ada gunanya, atau kita nggak tahu di kemudian hari. Mana tahu dengan jalurnya PKG yang kakak-kakak yang belum dapat kesempatan piloting PPG bisa diafirmasi gitu ya. Atau kakak-kakak yang ingin menjadi kepala sekolah, pengawas, mana tahu kemudian hari bisa menjadi syarat sertifikat PKG, harus memiliki sertifikat PKG misalnya. Kita nggak tahu ya. Karena kakak-kakak peraturan itu sistematis ya. Itu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yang akan datang. Itu kakak. Oke, sebelum kita menutup aktivitas kita pada sore hari ini, saya minta beberapa dari kakak-kakak untuk melakukan refleksi, ya. Yang mana sama seperti tadi, bagaimana kita mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai, seperti yang Kak sampaikan oleh Kak Gatot atau Kak siapa deh, Kak Agung ya. Kita akan melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, sama halnya seperti ini. Saya minta ke kakak untuk yang izin yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Kakak silakan kakak. Izin kalian, mungkin kalian bisa bantu kalian. Cek. Ya, silakan izin Kak Agung, silakan Kak Agung. Mungkin refleksi kita pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai guru PJOK mampu membuat
PJOK yang sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Lagi kalau merdeka itu karakter siswa. Jadi setiap sekolah itu pasti karakter siswa itu berbeda-beda. Makanya perlu kita membuat program PJOK yang sesuai dengan karakter siswa yang ada di sekolah kita masing-masing. Iya, benar sekali, Kak Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung refleksinya hari ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengadopsi atau melakukan program-program atau mengembangkan program-program itu sesuai dengan karakter-karakter dari peserta didik kita dan kemampuan dari satuan pendidikan kita. Mungkin bisa dibantu, dilengkapin lagi Kak Gatot. Kak Gatot, Kak Lupi, Kak Lian. Siapa lagi nih? Tadi saya melihat ada Kak Sum. Kak Sum? Kak Sumiatun? Hadir Kak Deki. Ya, sambilan. siap Kak Sumiatun. Ini Ah, lagi nggak apa-apa. sambilan apa nih, dengerin webinar juga nih untuk UKKPG nih nah. Waduh, Iya, cuan. lagi deadline untuk video pembelajarannya nih. Siap Kak Sumi, siap. Semangat Kak Sumi. Iya, oh iya Kak Deki mau nanya, ini kan sudah selesai saya buat yang video pembelajaran untuk yang di PKG ini. Itu gimana unggahnya di bagian mana? Saya kurang Nanti paham. Itu Kak Sumi, nanti kita mengunggahnya itu nanti kita di modul 2. Nanti ada di situ di kakak-kakak diminta untuk mengunggah modul ajar selanjutnya dengan materi. Ya, tanggal 8 ya. Oh ya, dan yang penting sudah ada dulu ya videonya, ya udah siap, udah dibuat. Nah, siap. Artinya sudah siap amunisi sebelum berperang Kak Sumi. Iya, biasanya nih dibagi-bagi nih. Ya, sama dibantu ya Kak Sumi ya, sama teman-temannya yang lain juga tugas-tugas LMS-nya, karena saya akan melakukan penilaian nih Kak Sumi sebelum masuk ke modul 2. Oh ya, oke. Jadi biar iya, nggak apa-apa. Kalau bisa mungkin kakak-kakak yang di kelas saya ini mungkin punya grup lagi, nggak apa-apa. Dari grup yang saya ini mungkin bisa lihat di grup sebelah, nanti diadopsi, nanti disesuaikan dengan karakter-karakter dari satuan pendidikan kakak masing-masing, boleh nggak masalah. Ya, kalau bisa kakak-kakak di sini, kalau emang bisa, setiap tugasnya kalau bisa nanti berbentuk Canva, ya, karena akan tugas-tugas itu bisa jadi nanti kakak-kakak akan menguploadnya ke YouTube kakak-kakak, ya, jadi bisa jadi kenang-kenangan ya, track recordnya ada gitu loh, ya. Kalau Canva mungkin semua kakak-kakak sudah mendalami lah ya, karena saya lihat juga di kelas saya masih gurunya guru-guru muda semua, guru-guru milenial, ya. Kalau bisa nanti setiap pembuatan tugasnya itu dalam bentuk Canva. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa bentuk Canva boleh, PowerPoint boleh, Word boleh. Tapi yang penting nanti kalau kayak Word itu dibuatkan dari PDF ya Kak ya. Oke, siapa satu lagi nih yang bisa bantu saya untuk merefleksikan pembelajaran kita pada sore hari ini? Tadi sudah dibantu oleh Kak Agung. Mungkin bisa ditambah oleh Kak siapa? Kak Gatot, Kak Sumi, Kak Lupi, Kak Lian. Oke, kalau gitu kakak-kakak ya, mungkin kakak banyak aktivitas juga ya. Jadi saya refleksi juga untuk pertemuan ini, yang penting ini ya, yang seperti di layar kakak. Pada sesi akhir ini kakak-kakak itu diminta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang terakhir, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, kakak-kakak, ini ada slide terakhir, yang mana slide terakhir ini artinya materi gimit kita, materi tatap maya kita selesai pada di modul LMS 1.5, yaitu tentang kurikulum penguatan kurikulum PJOK. Sama seperti halnya kakak-kakak, sebelum kita menutup,
izin kita boleh foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi kita. Silakan kakak-kakak on cam dulu. Silakan Kak Sumi, Kak Agung, Kak Gatot, Kak Lupi, Kak Aryo, Kak Lian. Oke. Kak Lian, gimana? Masih monitor? Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu yang pertama. 1, 2, 3. Izin sebentar Kak, saya pindahkan dulu. Aduh. Saya screenshot dari sini aja deh. Kita sabar ya Kak ya. Masih loading. Oke, sekali lagi kakak-kakak izin. 1, 2. Komando dong, gaya komando, gaya resmi guru PJOK nih, komando nih. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat, kakak-kakak luar biasa. Pada hari ini saya menyita waktunya, ya yang mana waktunya ini di luar jadwal. Sekali lagi saya mohon maaf, saya doakan kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sampai selesai program ini kita mendapati hasil yang sesuai dengan kakak-kakak harapin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kakak pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, silakan kakak-kakak yang mau melanjutkan aktivitasnya. Silakan. Kak Sumi, lanjut PPT-nya. Semangat Kak Sumi. Oke, siap. Terima kasih Kak Eki. Kak, jangan lupa nutrisinya juga ya. Jangan sampai ngedon. Oke, siap. Terima kasih. Siap, kakak lanjut.
Permisi.